Yang kami hormati Ibu Nurfifah Umar selaku pengawas SD rekan saya. Yang kami hormati Bapak-bapak kepala sekolah gugus 3, tidak ada ibunya, dan ini pun merangkap ya, merangkap semua kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengawas Lumbang, yang saya hormati juga semua kepala sekolah segugus 3 dan semua rekan-rekan guru segugus 3 Gusti Sabrang Rejo. Terima kasih saya diberi kesempatan lagi untuk memberikan aksi nyata kami guru penggerak angkatan 7 di tahun 2023 ini, tepatnya di gugus 3. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam materi, lebih baik kita menggerakkan badan terlebih dahulu, karena moto kita adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat pagi, 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 yes. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Padi bisa, kita berdiri. Nanti untuk diseminasi modul 1 itu akan disampaikan oleh Bapak Suwanda. Saya hanya testimoninya saja. Bapak Ibu, di sini calon penggerak Lumbang itu yang angkatan 7 itu ada 4 orang. Yang pertama di situ sebelah kanan sendiri, beliaunya dari gugus 3, Bapak Suwanda. Kalau ditanya kenal apa tidak, saya tidak kenal. Ini teman dan mantan pacar saya, begitu ya, dari SDN Branggah 1. Kemudian yang nomor 2 yang pakai kerudung toska itu teman sejawat saya, dulu juga dari gugus 3, Bu Nur Ayu, sekarang ada di SDN Tandor Sentul 1. Yang ketiga itu saya sendiri, dulunya saya berasal dari sini, 16 tahun dulu saya di sini. Kemudian PN-nya saya di Sentul 1. Kemudian yang keempat itu Bapak Lutfi Kurniawan dari SDN Purut 1 gugus 2. Hanya ini yang dari Lumbang. Yang waktu itu kira-kira kalau nggak salah yang daftar itu teman kita 24 orang. Dan yang dari SD ini, yang dari Tongas ada Bapak Taufik, anaknya Bapak Sali yang dari Lumbang itu. Kemudian yang angkatan sebelumnya banyak dari SMP ya Bu ya, yang dari Lumbang. Dari SD nggak ada ya Bu ya. Ada berapa? 4. Angkatan 4 ada 2, Pak Isman ya dan Bu Hayati. Yang pertama dalam guru penggerak itu nanti ada fasil di sini ya. Fasil ini fasilitator. Kebetulan saya dari Bapak Sugiono dari Jember, ini fasil saya dari Gebang Lor. Pengajar praktek saya Ibu Maini dari rumahnya di Tongas, pengawas sumber asih, tetapi senior dari semua guru penggerak ada di sini ya, yaitu Bu Nur Habibah. Jadi inilah suhunya guru penggerak. Kemudian ini kebetulan saya angkatan 7
yang tadi. Teman-teman, saya menghimbau di sini bagi yang belum mendaftar guru penggerak, silahkan mendaftar karena guru penggerak di sini sangat nyantai. Hanya kita, kalau saya istilahkan itu sebagai YouTuber. Jadi sebisa mungkin bisa mengedit video-video untuk di YouTube-kan. Beda dengan PPG yang sangat berat, okay? Kalau PPG memang penuh perjuangan, okay? Dan memerlukan waktu yang sangat banyak dan meninggalkan sekolah. Tapi kalau yang CPG ini insya Allah tidak, dan waktu ngezoomnya juga fleksibel. Alhamdulillah di gugus 3 ini sudah ada satu lagi Bu Rate, alhamdulillah selamat sudah lulus menjadi CPG untuk berikutnya. Untuk yang lain yang sudah mendaftar, saya doakan semoga lulus dan bisa bersama kita semua. Amin. Yang pertama, persiapan mendaftar guru penggerak. Pertama, ibu dan bapak masuk ke sini PKB dulu, jangan lupa untuk ditautkan pada akun belajarnya, begitu. Karena semuanya itu akan berurusan dengan akun belajar, dan jangan lupa passwordnya dari akun belajar itu diingat. Karena akun belajar dan password Gmail pribadi itu biasanya berbeda, begitu. Kemudian mengunggah rekomendasi dan dukungan kepala sekolah, ini yang penting. Lalu mengisi kurikulum vitae. Di sini isinya itu hanya 5, cuma di situ ada beberapa karakter sampai 2.000-5.000 karakter, begitu. Kemudian ada, setelah ini dinyatakan lulus administrasi, kemudian ada simulasi mengajar. Ini hanya 10 menit. 10 menit intinya saja nanti. Yang diunggah apa? FPP lengkap, PPT-nya, jadi slide-nya. Terus nanti ada yang dari penanya itu ada 2 asesor. Yang kemudian ini lulus masih ada tes wawancara. Tes wawancara ini Anda harus mengingat apa yang sudah ditulis di kurikulum vitae, yang ini tidak jauh beda dengan ini, ya. Jadi harus diingat. Kalau bisa setelah mengisi ini Anda tulis atau Anda foto. Itu triknya supaya nanti, karena jeda waktu antara kurikulum vitae dengan tes wawancara ini kalau nggak salah 1-2 bulan. Jadi jelas kita kadang lupa, apalagi sampai 5.000 karakter, begitu. Tapi tidak jauh. Jika Anda mengerjakan sendirian kurikulum vitae sesuai dengan kenyataan Anda, pasti bisa menjawab di sini. Ini kalau nggak salah waktunya 60 menit dari 2 asesor. Asesor 1, asesor 2 secara daring online. Semua ini secara online. Kemudian di sini baru ada pengumuman lulus tidaknya. Ini dukungan, surat dukungan kepala sekolah dari mana? Nanti ada di sini PKB. Isinya seperti ini. Lalu yang bertanda tangan kepala sekolahnya, kemudian nama Anda. Di sini menyetujui atau merekomendasi kita untuk menjadi calon guru penggerak. Ini di PDF-kan, nanti diunggah. Kemudian rekomendasi kepala sekolah, beda dengan dukungan. Kalau ini dukungan, kalau ini rekomendasi. Isinya di sini yang bertanda tangan di sini adalah kepala sekolah. Ini nama kita. Kalau bisa dibesarkan mungkin Pak. Ini
ini nggak bisa. Pak Edi bisa dibesarkan dikit, mungkin teman-teman bisa melihat yang rekomendasi sekolah. Oke, terus bawah. Iya. Nah, tetap ya. Oke, terus. Oke. Siap. Nah, di sini kelihatan nih. Jadi kepala sekolah di sini membuatkan seperti ini, juga mengunggah dari SIM PKB. Di sini ada nama kepala sekolahnya lengkap dengan emailnya, karena email ini sangat penting. Kemudian di bawahnya itu nama calon CGB yang mau mendaftar, ke kanan Pak. Kemudian ini informasi umum. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ini mestinya untuk kepala sekolahnya yang nanti anak buahnya mau mendaftar. Di sini contohnya di sini. Berapa lama saudara telah mengenal si calon penggerak? Itu ditanyakan di sini. Kemudian apa saja, dalam lampiran apa saja saudara mengenal penggerak ini dan sebagainya. Di sini kemampuan apa yang penggerak ini punyai. Jadi kompetensinya ditulis, paling tidak di sini ada 6. Kemudian di sini ada next, ya ini yang atas Pak. Di sini ada penilaian kepala sekolah. Jadi sebagai calon guru penggerak mungkin baik-baik sama kepala sekolah, biar di sini diberi nilai sangat baik, minimal baik, gitu ya. Baik, di angkat kita. Di sini pengisian kurikulum vitae yang tadi itu ada 5 pertanyaan. Yang pertama di sini, apa yang memotivasi Anda menjadi penggerak? Alasan apa jenengan mau ikut guru penggerak? Di situ dituliskan di awal. Kemudian yang kedua, bisa ini ditulis sebagai tiket untuk kepala sekolah atau untuk menambah ilmu dan bagaimana. Yang penting itu harus Anda ingat. Begitu dari awal nulisnya harus diingat. Nomor 2, ceritakan kesulitan Anda alami saat bekerja sama dengan pihak lain, misalnya dari pihak teman sejawat atau dengan guru komunitas belajar yang lain. Apa yang sulit di sini, gitu. Yang ketiga, ceritakan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang. Di sini saya sendiri menceritakan pengalaman saya waktu PPG. Karena apa? Kami tidak pernah tahu PPG itu bagaimana, tidak ada yang memandu saya. Itu yang saya ceritakan di sini. Kemudian yang keempat, ceritakan pengalaman Anda saat mendapat masukan terkait mengenai kemampuan Anda. Jika di sini mungkin ada teman-teman kita yang mengkritik atau memberikan saran agar kita menjadi yang lebih baik, apa yang harus kita lakukan? Begitu, itu ditulis di situ, dijabarkan. Kemudian yang terakhir, ceritakan pengalaman Anda terkait pengembangan terhadap orang lain. Ini pertanyaan yang terakhir ini yang menurut saya paling menentukan. Karena apa? Saya sendiri yang memandu beberapa teman, rata-rata yang tidak lolos itu mereka tidak mengisi di sini. Karena saya tahu sendiri, ya. Di sini mereka rata-rata ini kayaknya kemasyarakatan. Iya memang. Jadi misalnya di sini ceritakan pengalaman Anda terkait pengembangan terhadap orang lain. Misalnya kita untuk komunitas
ya, kita tidak pernah mengisi atau bagaimana. Kadang ada orang yang vakum di situ, atau kemasyarakatannya kurang, misalnya tidak pernah terjun ke desa, tidak pernah ke RT atau ikut muslimatan atau bagaimana. Biasanya di sini yang dikosongi sama teman-teman. Dan saya titeni di sini yang tidak mengisi ini rata-rata tidak lolos, karena ada beberapa yang saya dampingi begitu. Nah, kemudian setelah tes tadi ada simulasi mengajar. Di sini ada KTP asli. Sebelum kita mengajar, kita menunjukkan KTP asli sampai mereka bilang, ya stop, itu sudah betul. Kadang-kadang sampai lama, kadang-kadang terkendala dengan sinyal. Kenapa kita harus menunjukkan KTP asli? Takut katanya ada yang joki, ya kan? Karena kita online, jadi disesuaikan foto, nama, biodata. Kemudian yang harus dipersiapkan, yang awalnya sebelum ini pasti 15 menit atau sebelumnya disuruh mengunggah RPP lengkap. RPP lengkap ini mulai dari materi, metode, penilaian sampai modul ajar. Begitu deh. Jadi biasanya untuk yang sudah PPG itu mudah. Tapi untuk yang belum, karena RPP lengkap itu sekitar 20-30 lembar satu kali pertemuan, itu yang kami dapat waktu PPD. Kemudian unggah PPT. PPT-nya ini tentang apa? Ya tentang RPP yang kita unggah. Jadi ada sendiri. PPT di sini diusahakan bukan tulisan, bukan hanya materi yang dimasukkan, tapi hanya berupa mungkin gambar-gambar atau simbol yang kita jabarkan sendiri, begitu. Atau video-video pembelajaran yang nanti bisa dicerna oleh anak sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga itu harus laptop. Karena apa? Kita pakai daring, terus laptop atau LCD, ya. Boleh tidak memakai LCD, boleh. Teman saya ada yang tidak memakai LCD, hanya memakai papan biasa, tapi laptopnya diarahkan ke papannya, begitu, dihadapkan ke papannya. Paling tidak setengah badan. Setengah badan. Asesor kalau bilang cukup, cukup. Maksudnya asesor nanti yang menentukan seberapa jauh kamera kita ditaruh. Jadi bukan kita yang menentukan. Nanti kita kadang putar dulu semua ruangan. Diusahakan di sana steril, tidak ada orang. Jadi kita putar semua di dalam ruangan. Usahakan tidak ada orang di sana, hanya kita dan 2 asesor saja. Kemudian di situ ada peraga, itu sangat banyak poinnya peraga di sini, ya. Saya lupa karena di situ sebenarnya ada berapa persen untuk peraga, berapa persen ketepatan materi, begitu. Yang kelima, mengajar intinya saja, karena waktunya 10 menit, tidak usah pembukaan, tidak usah salam. Langsung apa yang menarik di situ? Waktu itu saya materinya tentang pelangi. Di situ kita tidak bisa mencari sendiri materi yang kita inginkan. Tetapi di situ sudah ada. Kalau kelas 1 itu sudah ada materinya ini, kelas 2 ini, kelas 3 ini. Itu sudah ditentukan di SIM PKB. Okay? Jadi kita tinggal, kebetulan saya peristiwa alam, saya mengambil pelangi. Nah, kebetulan waktu itu memang tidak boleh direkam. Jadi saya awalnya itu memakai mantel, ya. Jadi sebisa mungkin kita tidak kayak pemain drama gitu. Jadi biasanya kita seragamnya rapi, kalau di situ diusahakan itu semenarik mungkin. Misalnya pas materinya itu cooking class misalnya, ya pakai celemek, pakai itu topi koki
pelangi begitu. Karena itu saya pelangi, mesti pelangi itu datangnya di musim penghujan. Saya pakai jas mantel ya, itu jas hujan. Awalnya seperti itu, kemudian pakai peraga yang dari itu apa namanya rumah-rumah sama pohon yang bisa berdiri. Kemudian pelanginya, karena saya di dalam kelas, pelanginya saya pakai kaset VCD. Tahu ya Bapak Ibu kan bulat, ya putih, ya kan? Putihnya itu saya pakai senter kepala, saya setrongkan ke tembok. Alhamdulillah berhasil, tapi ini harus gelap. Jadi semua jendela itu saya tutup. Waktu itu korden-korden saya tutup sehingga memantul ke tembok warnanya pelangi. Kita ngomong sendiri di situ. Jadi ya anggap saja kita main drama itu sudah. Jadi meskipun tidak ada anak-anak, ini warna apa anak-anak? Ini warna apa pelanginya? Kita nyanyi sendiri, pelangi begitu sampai hujan rintik-rintik itu ya, gitu. Jadi di situ kita se-enjoy mungkin, pokoknya ceria, semangat, gitu ya. Anggap itu banyak anak di situ, begitu tipsnya. Kemudian setelah itu pertanyaannya ini mengajarnya 10 menit, asesornya tanyanya itu 30 menit. Apa yang ditanyakan tentang RPP ini? Kadang yang ditanyakan itu Anda harus menguasai persekorannya, penilaiannya, kisi-kisi soal, ya begitu. Kemudian yang terakhir ini wawancara. Seperti yang saya bilang, itu ada 2 asesor yang menanyakan kepada kita masing-masing 30 menit secara bergantian. Nah, kebetulan yang ditanyakan itu seputar yang tadi yang Anda tulis di kurikulum vitae. Ya, kalau bisa kurikulum vitae itu jenengan inceng dulu, kemudian jenengan tulis di Word. Jangan kayak saya terus terang nggak nulis di Word, langsung di LMS-nya itu langsung. Alhamdulillah sampai kok kurang 5.000 kurang, tambahin lagi. Sampai lebih nggak apa-apa, asalkan jangan kurang dari 5.000 karakter begitu. Jadi kalau Anda yang menulis sendiri pasti bisa. Gitu. Misalnya pengalaman berorganisasi, apa saja organisasi yang Anda ikuti begitu. Karena 5 tadi itu banyak anaknya di situ, A B C D A B gitu. Jadi sempatkan waktu untuk mengisi kurikulum. Jangan sampai seperti teman saya buka SIM PKB isi kurikulum vitae karena ada tamunya ditinggal. Akhirnya setelah separuh waktu limited, artinya waktu habis, hangus semua. Begitu ya, karena tidak tersimpan, kadang begitu. Jadi usahakan waktunya itu terus, jangan sampai pedot gitu intinya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tahap 1, 2 ya, Pak Basano. Bapak bisa langsung ikut untuk penggerak ini Pak ya? Oh ya, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus dari Pak Darsono. Pertanyaannya saya ulang ya. Untuk ikut CGP, apakah harus meluluskan diri dulu untuk PPG? Begitu ya? Apa langsung ke penggerak? Tidak. Jadi di sini bisa jenengan jika belum PPG bisa langsung penggerak. Begitu juga sebaliknya. Tetapi di sini jika jenengan sudah ikut penggerak belum ikut PPG, di situ sudah dijelaskan bahwa jenengan tidak usah ikut PPG-nya tapi langsung ke UP. Jadi langsung ujian PPG-nya. Tapi untuk PPG seperti saya PPG dulu kan tidak bisa langsung ikut ujian penggerak. Jadi harus mengikuti alurnya. Tapi kalau jenengan langsung ke penggerak lulus ya, langsung ikut PPG
lulus tes administrasi, jenengan tidak usah mengikuti alurnya PPG, jenengan langsung sudah pakai tiket free pass namanya, jadi langsung ujian, nunggu ujian UP-nya saja, begitu Bapak. Kebetulan teman saya juga melakukan dua-duanya. Beliaunya Bu Resti itu dari SMP Maron kalau nggak salah, beliaunya lulus PPG juga ikut penggerak. PPG-nya hanya tinggal UIN, waktu itu penggerak beliaunya masuk, akhirnya beliaunya jalan dua-duanya. Tapi yang begitu, ada yang keteteran sedikit, kita sebagai temannya yang satu kelompok membantu beliau. Jadi jika ada kerja kelompok, mereka itu yang lagi PPG hanya mengirim foto dan biodata, kita yang mengerjakan, begitu. Nah, saat beliaunya pas PPG seperti ini, beliaunya Zoom, izin dulu sama fasilitator, begitu. Jadi ini fleksibel sekali, begitu. Ya, sama Pak? Oke, terima kasih Pak Darsono. Kita lanjut. Setelah lulus, dinyatakan lulus semua, baru kita ke fakta integritas. Di sini isinya pernyataan kita di sini poin 1 sampai 10 bermaterai. Mungkin bisa di zoom Pak Suwanda yang fakta integritasnya. Ya. Bisa? Baik. Yang fakta integritas. Oke. Ya, itu ada poin 1 sampai 10. Di situ poin 1 akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara program pendidikan. Jadi sesuai zoomnya kapan itu nanti kita rundingan dulu sama Fasil sama PP, biasanya begitu. Kebetulan kelompok saya banyak yang guru TK dan guru kelas rendah, jadi zoomnya saya mesti di bawah jam 11 pagi, begitu. Beda dengan yang Bu Nur Ayu karena kelompoknya banyak yang SMP, SMA, jadi zoomnya itu di atas jam 12, jam 1, bahkan ada yang jam setelah Isya, biasanya begitu. Itu fleksibel sekali kalau yang penggerak. Beda dengan PPG, mulai pagi ya Pak Taryono ya, sampai asar kita hanya diberi kesempatan jika mau makan matikan kamera, gitu ya. Kalau mau sholat nulis di chat, kolom chat dulu isoma, izin. Mau ke toilet kita izin di situ karena itu terekam, ya. Beda dengan kita yang di sini. Yang kedua, akan mengikuti seluruh rangkaian program pendidikan guru penggerak sampai tuntas. Jika kita berhenti di tengah, katanya mengganti semua administrasi yang telah dikeluarkan oleh kementerian, begitu. Jadi kalau memang tidak siap, jangan ikut dari awal, begitu. Yang ketiga, akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, ini pasti ya. Yang keempat, senantiasa menjunjung tinggi etika dan integritas dan kebudayaan. Yang kelima, senantiasa menjunjung tinggi etika akademik. Yang keenam, apabila proses pendidikan guru penggerak saya diketahui melanggar poin 1 sampai 5 dan dinyatakan memberikan data atau dokumen pernyataan yang tidak benar, maka status saya sebagai penggerak akan digugurkan, begitu. Yang ketujuh, tidak akan terlibat dalam segala bentuk
bentuk pidana. Tolong digeser Pak ke kanan dikit. Oke, ke atas. Nah, 8, apabila saya melanggar poin 7 dari yang pidana, saya memahami bahwa segala hak yang terkait dengan pendidik, khususnya guru penggerak, akan dicabut otomatis jika kita melakukan tindak pidana. Yang 9, apa saya diberhentikan atau mengundurkan diri pada saat, yang ini, pada saat pelaksanaan pendidikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, saya siap mengembalikan segala biaya. Kita tidak tahu di sini biayanya penggerak berapa. Kalau yang PPG itu saya dapat 5 juta ditransfer, tapi disedot lagi dengan LPTK-nya, begitu, hanya lewat ke kita, gitu ya. Tapi yang penggerak ini, setiap kita loka karya, kita mendapat amplop. Nah, minimal itu 5 mawar kalau saya, ya. Kalau yang lebih tinggi lagi, PP, Bu, Ibu, katanya setara dengan gitu. Jadi kita monggo, kalau saya hanya dapat 5 mawar tiap loka karya itu 1 bulan sekali, Ibu membawa pulang 1 bulan sekali itu BIT. Kemudian Pak Fasil itu membawa NMAX. 1 bulan sekali, 1 paket. Oh, satu paket Ibu, 1 program ya. 1 program Ibu mendapat BIT ya, setara dengan BIT. Kalau Bapak Fasil mendapat NMAX ya Bu ya. Di atasnya lagi ada instruktur. Ya, itu mungkin yang mobil begitu. Jadi monggo, kita di sini sebenarnya dikasih apa ya, manis-manis ya, gitu ya. Jadi kalau 5 mawar bisa diartikan kan ya, 1 mawarnya berapa begitu. Itu 1 bulan kalau yang loka karya. Jadi saya sendiri dapat 1 amplop, Pak Suwanda dapat 1 amplop, tapi kan uang suami, uang istri, betul nggak? Jadi saya mendapat 2 amplop begitu. Ya kan, uang suami, uang istri, uangnya sendiri, ya nggak boleh suami. Kalau saya memberi ke suami, itu namanya sedekah. Sedekah untuk siapa? Ya kan, betul ya. Sedekah untuk orang miskin. Oh enggak, ya makanya nggak boleh. Saya makan sendiri saja, begitu ya. Kemudian yang paling memberatkan kami, yang menjadi beban terberat kami, poin 10. Poin 10 di sini, jika dinyatakan lulus pendidikan guru penggerak dan sudah memenuhi persyaratan, saya bersedia untuk menjadi, ini yang sangat beban bagi saya, menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Jika saya boleh memilih, Ibu Bapak, saya tidak ingin menjadi kepala sekolah. Saya ingin menjadi seperti Bu Nur Habibah saja. Jadi saya nggak mau jadi kepala sekolah. Amin ya, diamini sama Pak Dasono. Enak jadi pengawas sekolah saja. Karena kalau kepala sekolah, aduh, bingung ya, ruwet nanti, apalagi pas ditaruh di samping 2 ya Bu ya, hanya berdua nanti sama Bu Lita. Nah, tapi di sini kapan hari itu dijelaskan bahwa Probolinggo kekurangan 250 kepala sekolah, sedangkan penggerak di sini masih 146 begitu. Semuanya memenuhi syarat. Ya, tapi itu pun belum memenuhi syarat. Jadi masih banyak kesempatan kita untuk ke sana. Tiketnya begitu ya. Nah, tapi juga ada promosi ya Bu ya, lewat promosi. Jadi untuk guru-guru yang senior. Kemudian setelah mengunggah fakta integritas, tidak kalah pentingnya yaitu mengunggah
surat izin atasan. Surat izin atasan ini dari kepala sekolah kalau kita yang guru, ya. Kenapa? Karena di sini biasanya ada kepala sekolah yang tidak mengizinkan anak buahnya untuk mengikuti diklat atau pengembangan diri dan sebagainya karena takut mengganggu proses KBM, ya, kegiatan belajar mengajar. Takut anak atau muridnya itu nanti terbengkelai begitu. Nah, makanya ini sangat-sangat dibutuhkan, ya, karena yang tanda tangan adalah kepala sekolah. Jika nanti ada komplain, ya, komplain dari teman sejawat atau sebagainya, kita jelaskan bahwa kita sudah mendapat surat izin dari kepala sekolah untuk mengikuti program ini. Jangan sampai pula kita meninggalkan anak didik kita. Misalnya seperti saya sekarang ini, karena saya aksi nyata di sini, anak didik saya yang ada di Sentul 1 tidak saya beri tugas, tapi tadi saya kirimi dulu tugas berupa lembar portofolio untuk mereka kerjakan dan ditunggui oleh guru pengganti. Jangan sampai ada wali murid yang komplain karena kita mengembangkan kompetensi diri sendiri tanpa memikirkan anak didik kita, begitu ya? Nah, mungkin hanya itu dari saya. Tolong dikecilkan Pak Suwana. Nah, di situ seperti yang saya jelaskan tadi, setiap loka karya kita mendapat amplop, ya. Amplop di sini untuk pemanis kita. Karena di sini saya sama suami, alhamdulillah amplopnya saya ambil, begitu, ya. Jadi saya dapat 2, begitu. Jadi untuk teman-teman, monggo saya tunggu, ya, kabar baiknya. Sementara ini saya hanya mendapat 1 teman adik kita, ya, Bu Ratih yang sudah lulus CGP. Untuk yang lain gugus 3 kami tunggu, misalnya ada sesuatu kesulitan atau apa, insya Allah kami yang di sini berempat dan dibantu oleh Bu Nur Habibah akan siap membantu, begitu. Jika ada kesulitan, misalnya tidak mengerti mengisi kurikulum atau gimana, kita siap untuk membantu, gitu, sebisa kita, begitu. Terus jangan lupa terus berkarya, berinovasi, ya. Terus mengasah kreativitas, terutama tingkatkan IT, karena kita sudah di zaman now, okay? Jadi semuanya nanti kalau bisa mulai sekarang belajar untuk me-YouTube-kan semuanya. YouTube kan sudah, karena itu nanti yang diminta biasanya 3 tahun terakhir. Itu masih YouTube kita yang 3 tahun terakhir, linknya bisa kita ambil. Tips lagi, dimanapun berada, kita yang dulunya tidak senang selfie, kalau ingin jadi ini, saya akhirnya senang selfie. Kenapa? Karena dibutuhkan didokumentasi, begitu. Terus semua kegiatan kalau bisa direkam. Siapkan tripod di dalam kelas. Kegiatan apa saja silakan di video. Misalnya anak bermain ular tangga, bermain dakon, bermain bahasa Jawa waktu kelas 1 ada jublek-jublek suweng, ya. Itu silakan di video. Nanti itu insya Allah akan bermanfaat. Beda dengan orang yang tidak pernah video atau foto, waktu pas unggah LMS atau apa, beliaunya akan kesulitan karena LMS itu batasnya jam 11.59, artinya sebelum jam 12 malam, begitu. Jangan sampai mepet, karena pengalaman saya sama suami kalau PPG kita namanya itu pemburu centang biru, tapi kalau di CGP pemburu centang hijau, gitu ya. Jadi kalau sudah dibaca nanti warnanya hijau
sama suami itu sudah tercentang hijau. Kasusnya saya dan suami di fasil dan di PP dilihat waktu itu tidak tercentang hijau. Mungkin kendalanya di daerahnya kita di Lumbang, waktu saya mengirim sudah terunggah, mungkin nyampe Puji pas padam, mungkin kemungkinan itu akhirnya nggak sampai ke Surabaya, begitu mungkin ceritanya. Tapi di saya sudah hijau. Setelah saya screenshot, saya perbaiki, saya buka LMS-nya semua, saya video, saya kirimkan lagi ke admin. Baru hanya admin yang bisa membetulkan, tapi sesuai dengan kenyataan. Jika sudah mengisi, jangan sekali-kali menghapus. Misalnya kurang ya, saya kayaknya kurang bagus untuk itu, jangan dihapus, tapi tambahi lagi sudah, karena yang terhitung itu adalah waktu yang terakhir yang terbaca, begitu. Nah, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan semangat untuk semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yakni agama Islam. Untuk kegiatan pagi hari ini di KKG ini nanti insya Allah akan diisi oleh dua narasumber kita, yaitu dari alhamdulillah dua narasumber kita ini adalah guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, saya bukan narasumber di sini, Ibu hanya penyaji saja karena di sini saya sama Bu Ayu lebih dulu mengikuti diklat gitu saja. Jadi kita memang bertugas untuk menyampaikan kepada, mensosialisasikan kepada gugus ya, terutama di gugus kita, komunitas kita. Kebetulan di sini, kebetulan pertama di gugus 1 di sini di Palang Besi 1. Jadi saya dan Bu Nur Ayu mestinya berkolaborasi. Karena di sini sebenarnya di modul 1 itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Sebelumnya saya dengan Bu Nur Ayu memang awalnya memang dipaksa. Ibu ini sampai menangis, sampai bingung bagaimana caranya. Ini kita tidak diberitahu waktu itu, kita mencari sendiri gitu ya, sampai pusing Pak Parto, ayo tolong ini, aduh saya gitu, kita juga nggak tahu Pak, awalnya begitu ya, sampai ya langsing katanya Ibu ya. Untuk yang CBB ini enak banget, kita hanya jadi, saya merasa jadi YouTuber Ibu di sini Ibu. Jadi setiap kali, setiap momen apapun ternyata kita harus selfie, harus mengambil foto-fotonya, harus pintar-pintar untuk memvideo. Karena apa? Itu memang bahan untuk kita. Jadi yang sekarang misalnya masih aku nggak seneng, baik yang di sini kami saya sendiri Eka Norma angkatan 7 ya. Jadi saya mempunyai fasilitator Pak Sugiono, itu dari yang kita sebut fasil, itu dari Jember. Kebetulan ternyata tetangga saya sendiri ke Banglor ya. Jadi beliaunya sangat familiar juga. Ternyata saya bernostalgia dengan teman lama begitu yang dari Jember. Saya memang besarnya karena di Jember bukan di Banyuwangi.
Kemudian pengajar praktik saya di sini Ibu Maini, ini adalah pengawas dari Sumber Asih yang dulunya istrinya almarhum Bapak Rohim Jadin kita, begitu. Nah, beliau berdua inilah yang memandu saya setiap ada kegiatan. Kalau yang ini yang Zoom, setiap Zoom yang berkuasa ini adalah Pak Fasil, okay. Jadi fasilitator inilah yang nanti mengkomando semuanya. Sedangkan PP di sini waktu Zoom tidak diperkenankan untuk berkomentar apapun sebelum diberi waktu khusus untuk kepada kita untuk memberikan materi. Jadi yang waktu Zoom itu hanya fasilitator saja yang berwenang, begitu. Di sini modul 1, di sini kita mulai dari awal. Yang modul 1 itu refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya kita sudah mengenal Ki Hajar Dewantara sejak lama. Kita di sini pada zaman now sekarang kita diingatkan kembali, direfresh kembali untuk mengingat bagaimana pendidikan yang beliau ajarkan, begitu. Yang kedua yaitu nilai dan peran guru. Kemudian yang ketiga 1.3 ada visi guru. Kemudian yang keempat ada budaya positif. Baik, next. Di modul 1.1 di sini ada refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara sebenarnya tidak pernah mengajarkan seperti kita. Ayo anak-anak, 1 ditambah 1 berapa? Ya, kita Ki Hajar Dewantara tidak pernah menulis atau memberi pengajaran di dalam kelas. Beliaunya lebih senang untuk berjalan-jalan. Misalnya anak-anaknya atau cucunya diajak untuk ke taman, untuk melihat apa yang mereka lihat. Misalnya melihat bunga. Ada berapa macam bunga? Ada berapa yang berwarna merah? Ada berapa yang berwarna putih? Jadi secara nggak langsung anak itu akan menghitung dengan sendirinya, otomatis sudah mengenal warna. Kemudian yang kedua sudah bisa berhitung. Kemudian sudah mengenal alam. Itu bunga, itu kupu, itu rumput, begitu. Nah, itu yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Jadi yang selama ini saya pegang bahwa anak tiap pagi masuk kelas, saya sudah merasa saya bisa, maksudnya saya sudah betul mengajar anak seperti itu. Setelah mengikuti penggerak ini di awal saya sudah down, benar-benar down. Yang saya kira itu sudah benar ternyata salah total, begitu. Jadi anak meskipun 1 hari tidak menulis tulis, yaitu menghargai keberagaman. Kita tidak boleh mendiskriminasi anak, oh ini dari Maluku, oh ini dari anak yang tidak punya, oh ini anaknya golongannya pegawai. Biasanya masih ada guru yang seperti itu. Jadi kita hilangkan semua keberagaman di situ. Yang ketiga yaitu budi pekerti. Di sini bahwa Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa mengajar harus dengan cipta, rasa, dan karsa. Begitu. Kita harus menghamba pada anak kita, anak didik kita. Menghamba bukan kita menyembah di sini. Kata menghamba di sini, kita harus benar-benar melayani anak didik kita dengan baik. Gitu. Itu yang diminta Ki Hajar Dewantara. Next. Kemudian modul 1.2 yaitu berisi tentang nilai-nilai dan peran guru. Ya, di sini nilai guru sebenarnya mandiri. Yang pertama mandiri. Mandiri di sini, pangapunten, misalnya kita
Iya, ya mandi sendiri, nggak mungkin ya dimandiin gitu ya kalau belum mandi. Baik, mandiri di sini kita dituntut untuk misalnya mengikuti diklat pribadi, baik offline, online atau tatap muka, tanpa disuruh dinas atau dioprak-oprak oleh korwilnya, ngoten nggih. Jadi itu mandiri. Nah, kemudian refleksif. Setiap selesai mengerjakan sesuatu, misalnya kita mengajar atau kita memberikan ujian kepada anak-anak, harusnya kita merefleksi diri kita sendiri sebelum merefleksi anak-anak. Jadi contohnya, misalnya seperti saya seperti ini di sini. Setelah kegiatan ini saya akan melihat bagaimana kekurangan yang harus kita tingkatkan, begitu. Kemudian yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif di sini kita dituntut untuk bekerja sama dengan teman-teman guru semuanya, baik itu sesama pendidikan atau di luar pendidikan, begitu. Yang keempat, inovatif. Inovatif ini sama dengan kreatif. Jadi guru seyogyanya sudah bisa berkreasi dengan alat-alat digital yang canggih, begitu. Setidaknya kita bisa untuk menjadi YouTuber, itu yang diharapkan di CGP. Jadi setiap anak kegiatan anak kita YouTube kan, tidak masalah, itu justru lebih bagus. Makanya yang belum penggerak mulai sekarang sering-seringlah untuk memvideo kegiatan anak di situ. Jadi kita tidak bingung besok, begitu. Kemudian yang kelima, berpihak pada murid. Kalau dulu kita adalah guru center, ya, semuanya fokus sama kita, apa yang kita berikan anak harus patuh. Nah, yang sekarang berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid di sini kita harus melayani murid dengan bagus, dengan baik, ya. Jika anak tidak bisa, kita harus mentutorialnya sampai bisa. Tidak boleh menyetak anak untuk bertanya ataupun untuk ingin tahu sesuatu, ya. Kita sebisa mungkin untuk menuntun mereka. Kemudian peran guru di sini yaitu satu, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Di sini kita KKG sudah melakukannya. Kita sudah mempunyai komunitas praktisi di sini, yaitu komunitas guru-guru gugus 1 di sini. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Coach ini ya memberikan seperti ini, penyaji atau seminar, begitu. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini selain kita sendiri yang maju untuk menjadi pemimpin, murid juga diajari untuk menjadi pemimpin yang baik, yang bijaksana. Kadang ada anak yang ditunjuk menjadi ketua kelas, ya, anaknya sudah semena-mena. Jadi di sini kita harus menanamkan P5-nya, okay? Profil pelajar Pancasilanya. Next. Di sini ada diagram bahwa guru itu tergerak, bergerak dan menggerakkan, ya. Nah, jadi tergerak di sini memahami manusia, kerja otak, ya. Karena kerja otak kita, kerja otak anak-anak kadang ada yang cepat atau lambat. Seperti kita bernaik eskalator. Naik eskalator, yang naik itu berarti bekerja lambat karena akan pelan-pelan. Begitu juga kalau yang turun itu akan cepat karena tidak memerlukan energi. Yang lambat ini biasanya tipe orang yang lebih hati-hati. Jadi tidak langsung
mengambil keputusan, karena pasti orang ini akan melihat bagaimana keputusan ini kalau saya ambil ke belakangnya, secara berpikir secara kompleks, ya. Kemudian yang tergerak, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kasih sayang, anak itu memerlukan kasih sayang. Jadi anak seusia, apalagi seusia SD seperti kita ini, anak itu perlu disayang, ya, diberikan kasih sayang yang lebih supaya kerasan. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian bertahan hidup dan kebebasan. Sebenarnya ini memang 5 kebutuhan yang sangat mendasar, bahwa anak itu tidak mau terus tertekan. Jadi anak sekali-kali kita ajak untuk bebas melakukan yang mereka inginkan, begitu. Kemudian yang manusia merdeka yaitu bergerak, ada teori pilihan, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Kita mau maju atau kita akan diam di tempat, itu pilihan kita, ya. Kemudian menuju profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa pelajar Pancasila yang pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhannya Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu yang perlu setiap kali kita tanamkan pada anak. Kemudian menggerakkan. Di situ ada diagram identitas gunung es. Ya. Di sini guru, ya. Guru digambarkan dengan menggambarkan karakter anak pada diagram gunung es. Ya, di sini seperti tadi, peran guru di sini adalah sebagai petaninya. Anak-anak adalah tanamannya yang harus kita tuntun, kita rawat. Itu diagram gunung es. Kemudian lingkaran pengaruh. Seberapa pengaruhnya ibu guru dan bapak guru pada anak? Yang saya secara nyata, anak saya tidak percaya kadang pada yang saya ajarkan. Seperti misalnya KPK dan FPB, sudah saya ajarkan cara cepat. Bukan begitu katanya Bu Guru, Bunda. Katanya Bu Guru begini. Nah, itu pengaruhnya Bu Guru dan Bapak Ibu Guru sangat kuat, sehingga anak lebih percaya pada gurunya. Itu. Ini sudah masuk, kita sudah menggerakkan. Ya. Kemudian peran guru, ya seperti tadi, menjadi coach dan lain-lain. Next. Di sini ada wiraga dan wirama. Anak wiraga itu adalah pengelolaan tubuh psikomotorik, ya. Jadi anak pada usia di situ 0 sampai 8 tahun tetap wiraga. Kemudian 9 sampai 15 tahun masih wiraga, tetapi sudah diiringi dengan wirama. Maksudnya apa? Wiraga dan wirama. Kalau wiraga itu mungkin anak misalnya pengenalan lagu wajib, ya. Pada wiraga, anak mungkin hanya mendengarkan dengan menggoyang-goyangkan anggota tubuh. Tapi kalau yang wirama, anak sudah mengenalkan teksnya sampai notnya. Itu bedanya. Okay. Jadi wirama itu sudah ada iramanya, begitu. Jadi anak di sini dibagi menjadi wiraga, kemudian wirama dan wiraga itu menjadi satu. Kemudian di usia yang merah itu sudah wirama yang sangat kuat, begitu. Next.
Baik. Modul 1.3 di sini isinya visi penggerak, visi guru. Jadi di sini kalau dulu visinya kita ditentukan oleh K3, K4 gitu ya Bapak ya. Sekarang kita di sini dituntut untuk memakai diagram Bagja. Bagja di sini B yang pertama membuat pertanyaan. Itu untuk membuat visi kita di sekolah. Kemudian setelah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran. Kemudian gali impian, G-nya. B-nya tadi buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali impian. Kemudian J-nya setelah digali dijabarkan. Ya. Kemudian yang terakhir atur eksekusinya. Maksudnya di sini kita jalankan. Next. Nah, di sini adalah alurnya Bagja. Next. Baik, sebelum ke 1.4 tadi di alur Bagja, ya, 1.3 visinya di sini saya memakai cerdas, ramah anak dan berkualitas tinggi. Kualitas tinggi di sini anak-anak sudah termasuk untuk kita membimbing intaknya, gitu ya, dan berdaya saing tinggi, begitu. Kemudian yang terakhir di modul yang terakhir yaitu 1.4 budaya positif. Budaya positif di sini kita mengajari anak tentang kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada caranya di sini bahwa budaya positif yang pertama, kalau dulu kita mengenal hukuman, ya, hukuman itu diberikan pada anak baik secara fisik ya ataupun psikis ya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi di sini anak yang sudah melanggar pelanggaran yang kita sepakati. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi segitiga. Restitusi di sini kita tidak boleh menghukum anak. Kita tidak menjalankan konsekuensinya lagi, tapi kita merestitusi anak. Caranya bagaimana? Jika anak punya masalah, misalnya terlambat, jangan langsung dihukum. Itu yang dimau di guru yang sekarang, ya. Jadi anak misalnya terlambat, tanyakan secara pribadi, tidak boleh di depan teman-temannya. Dipanggil secara pribadi. Kalau di SMP, SMA masih ada guru BK, tapi kalau di SD kita sendiri manajernya, begitu. Jadi anak diberi keleluasaan untuk mengutarakan kenapa terlambat. Mungkin karena saya bangunnya kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena tidurnya malam. Kenapa tidurnya malam? Mainan HP. Ya, terus begitu. Apakah orang tuanya tidak memantau? Ya. Apakah selanjutnya dan selanjutnya? Jangan sampai nanti apa anak yang dilakukan anak itu kita vonis salah. Jujur, Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi saya. Anak saya yang SMA sudah jalan sampai Weringinanong. Di Weringinanong anak saya HP-nya berdering terus waktu itu. Setelah diangkat, temannya minta dijemput karena sepedanya rusak. Ya. Temannya ada di Purut itu masih masuk pelosok. Waktunya sudah mepet. Ya, tapi
dengan bimbang, anak saya memilih untuk kembali lagi menjemput temannya. Nyampe di sekolah tanpa basa-basi, kedua ban langsung dikemposi sama gurunya. Akhirnya apa? Waktu itu mencari tambal ban, mencari pompa, itu nggak ada. Ini ada buku linggar. Untungnya anak saya itu sahabatnya bagus sekali, didorong dari SMA Tongas ke Sentul, sampai Sentul baru mendapat pompa. Itu hanya saya sampaikan kepada gurunya, atas dasar apa sampai membosi begitu. Iya Bu, peraturannya seperti itu. Anak terlambat 2 menit saja, ban kanan depan belakang langsung kami komposi. Apakah tidak ditanya anak itu kenapa? Kebetulan waktu itu guru yang di sana di Thomas satu kelompok bersama saya. Kebetulan ada restitusi segitiga. Wah, ini sudah kesempatan sebagai seorang ibu untuk apa? Ya, menyampaikan unek-uneknya di depan fasilitator. Ya, saya begitu kan. Akhirnya beliaunya, oh iya kan, tanyakan dulu alasannya Pak sebelum menghukum anak saya. Bukannya saya tidak terima. Kalau saya di posisi seperti itu, jika anak ini tidak mempunyai budi pekerti yang baik, otomatis temannya tidak dijemput. Biar lawang salahnya sepedanya rusak, kan begitu kan? Tapi karena punya budi pekerti yang baik, bukan membanggakan ya, beliaunya dari Meringin kembali lagi ke Purut itu udah masih masuk. Saya nggak tahu daerahnya di situ, jauh sekali. Dibawalah anak itu. Ya, belakangnya Bu Ririn masuk terus makan terus itu Bu. Jauh orangnya. Aslinya Surabaya mungkin ya Bu ya, yang gitu ya. Gitu. Jadi tiap hari anak saya melakukan seperti itu. Kemudian yang jauh lagi, anak saya itu pulangnya jam 4. Yang buka kantinnya hanya 2. Anaknya katanya waktu itu sekitar 800-an. Jadi beliaunya sudah antri mau beli makan, nggak dapat makan. Padahal sudah mau beli, akhirnya semua kelas kelaparan. Kemudian di budaya positif ini kami mengembangkan bahwa ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kita kesepakatan kelas begitu. Jadi di SD pun, di sekolah dasar pun sudah diajari anak-anak kita untuk keyakinan kelas. Monggo yang belum membuat keyakinan kelas, kita buat sekarang. Ya, jadi anak datang jam berapa, jangan kita yang menentukan. Selama ini saya yang menulis, tanyakan Pak Jun, Pak Yuli. Ya, saya menulis tata tertib kelas, saya minta tanda tangan. Ya untungnya ditandatangani. Ya, ternyata itu salah. Yang membuat kesepakatan itu harusnya anak-anak. Dengan kata lain, keyakinan kelas. Misalnya anak yang terlambat itu mau diapakan, itu nanti kembalikan ke anak-anak, bukan kita yang menghukum begitu. Ya. Jadi nanti tugasnya kita di sini budaya positif yang pertama yang harus dibudayakan itu adalah diri kita sendiri. Jika anak sudah melihat ibu dan bapak gurunya disiplinnya tinggi, otomatis anak akan meniru. Katanya Pak Fatur Rozi itu nggak perlu estamina, nggak perlu diluruskan. Kenapa ada estamina? Karena kita bengkok, gitu ya. Nah, jadi seperti itulah kita. Kita adalah cerminan dari anak-anak, begitu ya. Nah, jadi yang biasanya baris seperti biasa, hanya siap, lencang depan, masuk, ya. Coba kita variasi. Misalnya anak-anak bisa mengatakan cinta Bu Guru. Kalau cinta berarti kita berpelukan. Misalnya tos Bu Guru. Aku ya apa malam deh.
Lah kelas 6 ya. Yang kelas 6 ya. Saya apa? Ya, yang Enggak ada lah. Kita. yang kelas Macam. khusus hanya untuk jika bapak guru khusus untuk anak laki-laki. Jangan iya. Untuk anak perempuan pakai salin atau saja. Dale ya. Begitu ya. Yap. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf, saya tidak bisa memutar video di sini karena saya downloadnya pakai PDF. Dan saya sarankan pada teman-teman untuk sebisa mungkin mengedit video secara pribadi, karena jujur pada guru penggerak itu pun ada teman yang belum bisa mengedit video, sehingga kita menjadi tutorial sebaya begitu. Jadi mohon, misalnya masih ada waktu, kita belajar ngedit bersama, nih. Jadi pakai fitur Canva atau apa terserah, nih. Saya dan teman-teman yang lain CGP di sini juga siap untuk dimintai bantuan, ya. Misalnya mempelajari tentang Canva atau Filmora dan lain-lain, kita siap. Hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Rafi ya Mu'izzu ya Mudilu ya Sami' ya Bashir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Kabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Sakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wazid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Azir Abatin ya Wali ya Muta
Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram ya Muhsin ya Zami ya Ghani ya Muni ya Mani ya Adhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Rasid ya Sabur. Baik anak-anak yang mengamini, as'aluka Allahumma bismika azam wa atuka bi asma'ika husna kulliha ma'alimtu minha wa malam ahlam antu sholli ala abdika wa nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi afdali ma sholaita bihi ala ahadin min khalqi innaka hamidum majid wa anta tiyahul wasila wal fadila wal maqam mahmud ladina wa atta innaka latuliful mi'ad wa antu tiyani wa ahli wa duriyati wa zawil hukuki alayya wa ahbabi wa ashabi wal muslimina minal khair wa kullihi ajlihi wa ajli ma'alimtu minhu wa malam ahlam wa tasrifa anni wa anhu musyu'ah kullahu ajilahu ajilah ma'alimtu wa malam ahlam Allahumma inni as'aluka liwallahu min khair wa bi khair alladhi la yamliku khair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatih bil qabul wa tamami kulli sulwa ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birakatil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, ayo kita membaca shalawat 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihi uqadu wa tanfariju bihi wa tugabihi hawaiju wa tunalu bihi raqaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa gamamu biwajhil karim alihi wasabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adali kulli maklumin lak. Terima kasih anak-anak, semoga pembacaan Yasin, Istighosah dan sholawatnya mendapat barokah.
guru Bu Eka kelas 1 sangat baik dan sangat telaten kepada anak saya dan teman-teman semuanya. Saya sangat enak kalau anak saya bersekolah di SDN Tandon Sentul 1 karena Bu Eka sangat telaten dan sangat baik kepada anak-anak di sini. Dan juga anak saya belajarnya lebih giat karena Bu Eka sangat menyemangati anak-anak dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Naning Susanti dari SDN Tandon Sentul 1, rekan sejawat dari Bu Eka Norma Yulita. Beliau guru kelas 1 di sekolah ini. Beliau sangat menginspirasi kami dengan model-model pembelajaran yang sangat kreatif dan inovatif. Beliau menerapkan bermain sambil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto Triraharjo, Kepala Sekolah SDN Tandon Sentul 1. Secara pribadi kami sangat mendukung dengan adanya CKP ini karena banyak sekali manfaatnya, seperti anak-anak atau siswa lebih rajin belajar, lebih rajin mengerjakan hal-hal yang baru, dan semoga dengan adanya CKP ini bisa menjadi calon pemimpin yang hebat, yang baik, dan bisa mengajak teman-teman dan memberi motivasi kepada teman-teman sejawat. Terima kasih. Anak-anak sekarang sudah berakhir, mari berikanlah firman rodakkana waqina adzabannar. Terima kasih. Oke. Allahumma barik lana fima rodakkana waqina adzabannar. Terima kasih. Oke. Allahumma barik lana fima rodakkana waqina adzabannar. Terima kasih. Oke. Allahumma barik lana fima rodakkana waqina adzabannar. Terima kasih. Oke. Allahumma barik lana fima rodakkana waqina adzabannar. Terima kasih. Oke. Allahumma barik lana fima rodakkana waqina adzabannar. Terima kasih. Oke. Allahumma barik lana. Permainan cublak suang, ayo. Cublak cublak suang, suange tinggal lenter, mambu ketundung kudel, Pak Impul lere sopo guyu delekake sir pong dele kosong sir pong dele kosong. Ya, ditebak. Ya, enggak ada. Yuk, tebak lagi sayang. Ah, enggak ada. Ya, siapa yang pegang? Ya,